منهم تاريم الغناء. Sedikit tentang sunnah-sunnah atau adab di hari Jumat. Ya, dikatakan adalah yang pertama adalah mandi. Sunnah di hari Jumat pertama adalah mandi. Ingat inti daripada mandi, sunnah mandi di hari Jumat bagi yang ingin sholat. Mu'tamadnya seperti itu. Sunnahnya secara mu'tamad mandi di hari Jumat bagi orang yang ingin sholat Jumat. Kalau orang yang nggak mau sholat Jumat seperti perempuan, nggak sunnah tuh mandi di hari Jumat. Tapi orang laki yang mau akan sholat Jumat, sunnah untuk untuk mandi di hari Jumat. Kapan masuk waktunya kemarin? Terbitnya fajar atau masuk waktu subuh. Sampai kapan? Secara umumnya adalah sampai naiknya khotib di atas mimbar, tuh paling gampangnya dah. Tapi bagusnya jikalau berkehendak, kalau udah mau jalan ke masjid, itu afdolnya. Tapi bukan afdolnya nungguin komat masjid, ya. Mentang rumahnya dekat sama masjid, nungguin kayak komat masjid. Enggak, ya. Yang sunnahnya makanya dikatakan kemarin adalah at-tabkir, bersegera ke masjid, at-tanadzuf, ya, bersih-bersih diri, berwangian, tatayyub, berwangi-wangian. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenam adalah al-ishtighal fi tariqihi bi qiraatin aw dzikrin. Daripada sunnah dan adab di hari Jumat, yang kemarin adalah mandi, kemudian bersih-bersih. Bersih-bersih gimana maksudnya? Bersihin bulu-bulu yang lebih. Jangan bulu mata, emang bulu alis, lu korok, jangan. Bulu yang perlu dikerok. Al-ishtighal fi tariqihi. Ya. Ya, menyibukkan diri. Yang sunnah kemudian adalah menyibukkan diri di perjalanannya. Misalnya di perjalanan atau mau jalan. Menyibukkan diri dengan qiraah, membaca Al-Quran. Ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa berarti di rumah dulu. Atau sampai di masjid. Baca tuh surat Al-Kahfi. Ya, Yasin. Surat Dukhan. Ya, apalagi Kahfi, Yasin, Dukhan. Suratul Qaf. Sunnah juga tuh sebelum sholat Jumat. Ya, di masjid duduk. Ya. Kalau Kahfi sunnahnya dari kapan? Dianjurkan dari kapan? Dari malamnya malam Jumat. Dari malamnya malam Jumat. Itu udah disunahkan. Dianjurkan. Atau zikir, keluar dari rumah udah mandi, udah bersih-bersih, udah wangi-wangian, udah bersegera berpagi hari, pagi-pagi ke masjid. Ya, nggak nungguin komat hari Jumat. Ya, keluar kita mulai dengan membaca doa keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tuh sibukin tuh zikir. Sunnah pakai baju, doanya ada. Pakai tuh hari Jumat tuh bedain. Gimana biar bisa kita bedain? Kalau sehari-harian kita amalin. Apapun, jadi nanti tuh di hari Jumat nggak lupa gitu. Kalau kita nungguin hari Jumat doang, sunnah tuh gimana biar kita terbiasa, biar kita gimana istiqomah. Kalau emang kita emang rutinitas kita tuh kita udah lakuin, ya keluar dari rumah langsung baca doa, pakai sepatu atau sendal pakai baca doa, pakai busana baca doa, keluar dari kamar mandi baca doa, karena ada tuh semua, ya. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tambahin lagi dikatakan oleh ulama, apa yang berketambahannya? Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa aqrabi man taqarraba ilaik wa afdali man salaka wa raghiba ilaik. Tuh kalau hari Jumat. Setelah doa sunnah doa keluar dari rumah, kalau hari Jumat baca itu lagi. Allahumma ij'alni min aujahi man tawajjaha ilaik. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling mengarah kepadamu dari orang-orang yang sedang mengarah kepadamu, ya Allah. Dan jadikan aku yang paling dekat untuk mendekatkan diri kepadamu dari orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Dan jadikan aku orang yang selalu menempuh jalan menuju ridhamu di antara orang-orang yang
jalan menempuh ridhomu. Itu baca doa. Kalau hari Jumat. Tambahin. Setelah bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah, sunnah keluar dari baca doa keluar dari rumah atau dari kantor atau dari mana lagi, toko, enggak apa-apa, enggak dari rumah mah enggak. Oh, saya kan jaga toko, Beb, dari toko. Saya karyawan kantor, Beb, dari kantor ente. Habis bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah, baca Allahumma ja'alni min aujahi man tawajjaha ilaik wa aqrabi man taqarraba ilaik wa afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik. Itu doanya. Ya. Kemudian sunah-sunah di hari Jumat. Al-iksar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari malam Jumat tuh udah mulai banyakin salawat kepada baginda Rasulullah. Atau di hari Jumatnya, cakep nih dari malam Jumat. Berapa banyak, Beb? Dikatakan oleh para ulama, paling sedikitnya memperbanyak salawat kepada Rasulullah 300 kali. Dan dikatakan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah lebih bagus, lebih afdal ketimbang memperbanyak baca surat Kahfi. Surat Kahfi cukup sampai 3 aja. Tapi kalau salawat kepada Rasulullah SAW, paling sedikit, paling nggak 300 kali. Salawatnya apa, Beb? Terserah. Apa aja salawat. Ente hafalnya apa? Salatul Ibrahimiyah. Baca salawat Ibrahimiyah. Ente baca cuman pahamnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca itu. Apa aja yang penting bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita kalau udah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini Rasulullah kenal sama kita, kenal sama bapak kita, kenal dengan engkong kita, kenal sama uyut kita. Disebutin tuh sama malaikat. Laporannya semua disebutin. Bukan nama ente doang. Nama ente, bapak ente, engkong ente, uyut ente. Sebutin. Ya. Bakal Rasulullah SAW kenal. Orang yang selawat. Al-instat wal istima' ilal khutbah. Mendengarkan. Ya. Nyimak kepada khutbah. Nyimak kepada khutbah. Nyimak kepada khutbah. Sunnah, simak, nyimak benar, jangan masuk masjid terus ngambil posisi, bersila ngambil posisi, wah. Apalagi kalau udah tuh ya khutbahnya Ali Mustafa Habib Alwi ini, ya. Jangan dengerin khutbah maksudnya apa? Diam, simak, ya, simak. Kalau udah masuk masjid, khotib Jumat udah naik, udah mulai, maka segala hal, dzikir, wirid, omongan, bicara, mesti ditinggalin. Tinggalin tuh. Oh, Beb, saya punya wirid, Beb, kalau jam sekian nggak ada. Tinggalin kalau udah di Jumat. Waktu khotib ada di atas khutbah, di atas mimbar, tinggalin. Saya mau baca ratib, nggak baca ratib. Saya mau baca la ilaha illallah 100 nggak boleh, jangan. Tinggalin. Walaupun dalam hati, tinggalin semua zikir. Bayangin nanti. Tinggalin semua zikir walaupun dalam hati. Walaupun cuma dirian. Subhanallah. Salawat tinggalin. Dengerin khotib. Itu bisa gitu, syariat. Semua zikir tinggalkan. Apalagi ngomong. Kemudian adalah sunnah tahiyatul masjid. Sunnah dia masuk masjid tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Mau 4 rakaat boleh. Nah, kalau udah setelah khotib masuk dan azan pertama, sunnah qobliyah 2. Ya. 4 boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita masuk khotib udah di atas mimbar, udah mulai khotbah, enggak sunnah kecuali 2 rakaat. Kalau khotib udah di atas
Udah mulai khotbah. Udah assalamualaikum, udah duduk, udah azan kedua, bangun. Alhamdulillah. Gitu baru masuk kita. Nggak ada yang nggak sunnah berapa rakaat kecuali 2. Dan 2-nya harus cepat-cepat. Takhfif. Harus segera. Yang hanya fardunya aja. Al-Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk di antara sujud tumanina, sujud lagi tumanina, bangun Al-Fatihah, ruku tumanina, terus sampai tahiyat. Dah. Jangan baca surat, jangan baca. Itu kalau khotib udah di atas mimbar udah mulai nggak ada yang nggak sunnah. Tadi beb 4 kali itu beb kukul hu-nya 50 nggak apa lagi. Itu ngapain lo? Nggak udah apa lagi itu nggak sunnah sama sekali, makruh. Baca surat nggak sunnah. Kuliah kulhu beb nggak sunnah, tinggalin. Kalau udah khotib di atas udah mulai.